Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang berdiri dulu. Tangan di pinggang. Awas, hati-hati sebelahnya, ini dempetnya jangan terlalu direnggangkan jaraknya. Dari tadi duduk terus, kaki semutan. Ya, sekarang putarkan ke kiri. Ya, balik, putarkan ke kanan. Ya, kaki lemas-lemaskan. Ya, biar nggak semutan ya. Cukup? Ya, jaraknya direnggangkan, mundur ya, jarak antar sapnya. Yang depan nggak usah mundur. Ya, yang cowok jangan terlalu ke belakang, yang sebelah barat diisi. Ibu, infokusnya udah selesai. Cukup? Ya, silakan duduk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bapak ngasih pantun, komennya gimana? Daun salam, daun sereh. Nun jawab salam ngan saware. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga. Yang jawab salam saya doakan semoga kelak masuk surga. Amin. Yang saya hormati Pak Kapus, Pak Babinsa, ibu-ibu dari Puskesmas, Ibu Sekmat. Amin. Rekan saya dan anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah di siang hari ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, dan bisa bertatap muka, bersilaturahmi bersama dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Selanjutnya mari kita doakan bersama semoga teman-teman kita, saudara-saudara kita yang pada hari ini kebetulan sedang sakit, kita doakan semoga sakitnya cepat disembuhkan oleh Allah SWT. Dan barangkali ada rekan-rekan kita, teman-teman kita, saudara kita yang masih dalam perjalanan, semoga dilancarkan di perjalanannya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang saya cintai, sengaja Bapak datang ke sini untuk menyampaikan program dari Bapak Kapolri. Program pertama, Jumat Curhat. Apa itu Jumat Curhat? Ya dong. Nah, kalau Jumat Curhat sebaiknya dilaksanakan hari Jumat. Nah, namun kebetulan karena hari ini kita ada silaturahmi bersama, nah kita laksanakan sekarang hari Rabu. Nanti saya akan laporkan pada hari Jumat ke satuan atas, baik ke Polres, ke Polda maupun ke Mabes ya. Nah, yang pertama program Jumat Curhat. Nah, ini program Jumat Curhat ini dilaksanakan oleh seluruh polsek, seluruh Polres, seluruh Polda di Indonesia. Paham ya? Nah, adapun yang akan disampaikan saya pada kesempatan pagi hari ini, siang hari ini, yang pertama masalah PSA. Nah, ada yang tahu singkatan dari apa PSA? Yang tahu saya kasih hadiah. Angkat tangan, silakan. Yang tahu angkat tangan, nggak usah malu-malu, nggak usah ragu-ragu. Ya, berdiri. Siapa namanya? Ya? Ida.
NIDA. Nah, ya, silakan. Apa yang singkatan dari apa PSA? Nah, tepuk tangan. Ya, hadiahnya nanti ya, terakhir ya. Bapak udah siapkan hadiahnya nanti terakhir. Nah, barusan Neng Nida sudah menjawab betul sekali ya. PSA singkatan dari Polisi Sahabat Anak. Nah, kalau anak itu yang bagaimana? Anak itu dari kecil sampai dengan dewasa, remaja, itu disebut anak. Nah, diantaranya anak MTS ini, anak SMP, anak SMA, anak SD, anak TK, nah, itu disebut anak ya. Nah, untuk itu dengan datangnya Bapak ke sini bersilaturahmi menyampaikan masalah PSA. Nah, saya harapkan anak-anakku di sini jangan takut sama polisi ya. Jangan takut sama polisi. Kalau dulu orang tua kita kalau kita nangis ya sok dipakai sing-singsiunan. Emangnya polisi bebegik sawah? Bukan ya. Nah, sekarang sudah tahu polisi sahabat anak, makanya anak-anakku jangan takut kalau bertemu dengan polisi. Silahkan. Ada Pak Babin di sini, ada Pak Babinsa. Nah, apabila anak-anakku bertemu, silahkan kasih salam ya. Selamat pagi Pak Polisi, selamat pagi Pak Babinsa ya. Salaman boleh, minta selfie foto bersama boleh ya. Nah, Pak Polisi, Pak TNI juga sekarang ramah-ramah ya. Sekarang ramah-ramah, tidak boleh cemberut, nah, harus senyum kepada anak-anak. Paham ya? Nah, selanjutnya ini mohon maaf Bapak baca. Nah, dalam PSA ini diharapkan apabila anak-anakku menjumpai, ya saya tidak mengharapkan, apabila ada kejadian kecelakaan, kebakaran, mati tenggelam maupun kejadian yang lain, diharapkan anak-anakku dapat melaporkan ke polisi atau ke Pak Babinsa yang ada di sekitar sini. Apabila Pak Polisi sama Pak Babinsa tidak ada di tempat, boleh melaporkan ke Pak RT, Pak RW, ke orang tua kita. Nah, nanti Pak RT, Pak RW ataupun orang tua kita yang melapor ke polisi. Jadi kita cepat untuk mendatangi TKP. Apa itu TKP? Nah, ini biasa nonton itu ya. Ya, cepat mendatangi TKP untuk melakukan penyidikan dan pembuktian. Nah, selanjutnya setelah tadi dijelaskan polisi sahabat anak dari MTS Janggala ini, siapa yang pengen jadi polisi? Angkat tangan. Yang menjadi TNI, yang menjadi ASN. Nah, nggak ada semangatnya ini. Yang kepengen jadi kayak ini Bu Bidan. Nah, makanya dari sekarang harus belajar yang rajin ya, belajar yang rajin, yang pinter. Nah, kalau pengen jadi TNI, Polri, untuk yang cewek minimal tinggi badan 160. Nah, sekarang masih SMP, nanti SMP, SMA, SMK harus bisa tinggi badan mencapai minimal 160 untuk yang cewek ya. Kalau yang cowok minimal 165. Bedanya 5 cm ya. Antara cewek dan cowok apabila kepingin jadi TNI, Polri, khususnya untuk Polri, yang cewek minimal 160 tingginya, yang cowok 165. Nah, yang berikutnya Bapak di sini akan menyampaikan masalah bullying. Ada yang tahu bullying? Cung, angkat tangan. Yang tahu angkat tangan. Yang tahu angkat tangan, nanti dikasih hadiah. Bullying. Ngacung aja, ngacung berdiri. Nanti dikasih hadiah. Yang tahu apa itu bullying? Ya? Ada yang punya HP? Hah? Di rumah ya? Ke sekolah boleh bawa HP enggak?
tentunya di rumah sering main HP ya. Kenapa nggak nyari, nggak download apa itu bullying? Nah, diantaranya bullying itu kegiatan atau perlakuan terhadap teman yang membahayakan, ya, yang membahayakan, baik membahayakan fisik, mental, karena perilakunya, ya. Sebagai contoh, ya, ada teman kalian yang sedang duduk di kursi, nah, tiba-tiba teman kalian itu berdiri, nah, dengan sengaja kursinya ditarik. Nah, setelah teman kalian mau duduk, ternyata kursinya di belakang, jatuh, kepalanya kena kursi. Itu sangat berbahaya, ya. Otak belakang apabila kebentur sama benda keras bisa apa? Gagal otak, ya. Gagal otak, pendarahan otak. Nah, makanya tidak boleh berbuat seperti itu, ya. Nah, selanjutnya pemalakan. Saya percayalah kalau di sini MTS tidak ada yang malak, ya. Tahu malak, tahu? Nah, yang cowok tahu malak? Nah, nggak boleh, ya, nggak boleh. Nah, minta atau minta secara paksa, baik uang maupun barang kepada teman yang lain dengan ancaman. Nah, tidak boleh, ya. Nah, yang berikutnya himbauan dari Pak Polisi, yaitu masalah mandi di sungai. Dengarkan ini. Halo. Mandi di sungai. Tahu kejadian Ciparai? Nah, itu contohnya. Itu saya harapkan anak-anakku di sini tidak mengikuti kegiatan yang seperti kemarin, ya. Nah, mandi di sungai tanpa mengetahui kedalaman sungai, sedangkan anak-anakku tidak bisa berenang, yang akhirnya amit-amit, ya, Bapak bukan mendoakan, tidak bisa berenang, tenggelam, ya, meninggal. Itu padahal kemarin itu dilaksanakan oleh orang dewasa, ya, apalagi anak-anak, ya. Nah, saya harapkan tidak ada lagi warga Cidolog maupun warga Cimaragas bermain sungai atau mandi di sungai tanpa mengetahui kedalaman sungai, ya. Nah, padahal kemarin sungainya itu sungai tidak ada ombaknya, sungai tenang. Nah, itu yang tenang-tenang diam-diam menghanyutkan seperti itu, ya. Nah, saya harapkan tidak ada yang mandi di sungai dengan sungai yang dalam maupun sungai yang banjir, nggak boleh, ya. Nah, yang berikutnya mengenai penggunaan HP. Apabila di luar sekolah menggunakan HP, main HP, nah, diharapkan jangan semau gue, ya. Banyak di TikTok menjelek-jelekan pejabat, menjelek-jelekan pemerintah, tidak boleh, ya. Itu ada undang-undang IT yang mengatur itu. Jadi kita tidak boleh menghujat, menjelek-jelekan orang lain, pejabat, yang akhirnya nanti apabila yang bersangkutan atau yang pejabat tersebut menuntut pihak kepolisian, nah, kalian bisa dipidanakan, ya. Nah, efeknya atau akibatnya apa? Apabila kalian dipidanakan, tidak bisa mendapatkan SKCK. Ada yang tahu singkatan apa SKCK? Nanti dikasih hadiah. SKCK. SKCK nggak tahu? Nah, surat keterangan catatan kepolisian. Nah, apabila anak-anakku tidak bisa mendapatkan itu, nanti susah akan melamar kerja, ya. Untuk melamar kerja tidak bisa, ya. Makanya dari sekarang harus berbuat atau berperilaku yang baik, ya. Nah, penggunaan HP berikutnya, nah, diharapkan apabila di luar jam sekolah naik motor, HP jangan disimpan di kotak apa? Motor. Nah, itu apabila kita parkir di toko, ada yang buntuti dari belakang ngincer HP,
Kita mau belanja apa ke toko, HP-nya ketinggalan di motor, nanti ada yang ngambil, ya. Nah, makanya HP harus disimpan di kantong, di tas, agar aman, ya. Nah, yang berikutnya masalah tata cara bermedsos, barusan udah. Nah, agar pergunakan HP sebaik mungkin. Apabila main TikTok, main game, jangan sampai larut malam, yang mengakibatkan nanti pada pelaksanaan sekolah ngantuk di sekolah, ngantuk di kelas, ya. Jam 9 kalau sudah selesai belajar, matikan HP, tidur. Mau adzan subuh berkumandang, kita bangun, ya, sholat subuh. Nah, yang berikutnya masalah kendaraan bermotor. Saya tahu di sini banyak anak-anakku yang menggunakan kendaraan bermotor, walaupun belum saatnya, belum punya SIM, ya, belum boleh. Kalau SMP belum boleh membuat SIM. Nah, motor itu kan ada kunci, ya, ada kuncinya, kunci leher, ya. Nah, diharapkan apabila parkir harus dikunci leher dan ditambah dengan kunci gembok atau kunci cadangan atau kunci ganda, ya. Apabila parkir, tolong nanti sampaikan ke orang tua, kakak, apabila parkir maupun nyimpen motor di rumah, gunakanlah gembok baik di rem cakram maupun di rantai, ya, gunakan kunci gembok. Masalahnya apa? Nah, pencuri akan kesulitan apabila kendaraan kita punya 2 kunci. Nah, ya, tolong sampaikan ke orang tua, apabila parkirkan kendaraan harus dikunci gembok, kunci ganda. Nah, yang berikutnya masalah berkendaraan. Kita semua tahu, ya, mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya harus berada di sebelah. Kalau di Indonesia aturan lalu lintas mengendarai kendaraan bermotor berada di sebelah mana? Sebelah kiri, ya. Jangan ke sebelah kanan. Kalau di kanan itu untuk di luar negeri, ya. Nah, kasih lewat apabila ada mobil mau nyiap. Nah, kita kebetulan di depan, nah, motor harus di sebelah kiri, ya. Yang berikutnya penggunaan helm, ya. Penggunaan helm. Nah, mengendarai kendaraan bermotor itu harus menggunakan helm, baik yang mengendarai maupun yang dibonceng, ya. Maksudnya apa? Agar kita aman, ya. Bapak bukan mendoakan apabila terjadi kecelakaan, misalnya guling, ya, naik motor guling, kepala kita kena aspal, apabila tidak pakai helm, tentunya kepala kita lecet-lecet, ya masih untung kalau lecet-lecet, ya. Kalau sampai pecah tengkorak, pecah kepala, ya. Nah, kira-kira mahalan mana? Biaya beli helm sama biaya untuk berobat? Halo? Mahalan mana? Tuh, anak-anakku bilang mahalan berobat, ya. Helm murah, ya. Nah, makanya nanti kesempatan berikutnya, untuk kali ini saya maklumi, ya. Kesempatan berikutnya apabila naik motor bonceng, pergunakanlah helm, ya. Bila perlu berangkat ke sekolah diantar sama orang tua, ya. Jadi nggak usah pakai motor lah, ya. Diantar sama orang tua. Nah, yang terakhir ini masalah pelayanan kepolisian, ya. Pelayanan kepolisian. Ada yang tahu, Cung, diantaranya pelayanan kepolisian ada berapa? Sebutkan minimal 2. Yang bisa ngacung nanti dikasih hadiah. Sebutkan minimal 2. Yang tahu berdiri. Nanti dikasih hadiah. Pelayanan kepolisian. Apa saja?
Ya, pelayanan kepolisian diantaranya yang pertama melayani pembuatan laporan kehilangan. Ya, nah, jadi apabila anak-anakku, orang tua maupun kakak-kakak kalian ada yang merasa kehilangan ATM, KTP, KK, buku tabungan, nah, silakan datang ke Polsek Cimaragas. Ada yang tahu Polsek Cimaragas di mana? Ya, dekat SMP 1 Cimaragas ya, berdampingan. Nah, itu silakan datang ke sana untuk dibuatkan surat laporan kehilangan. Nah, yang berikutnya pelayanan pembuatan SKCK. Ada yang tahu singkatan dari apa SKCK? Cung. Yang tahu ngacung, nanti dikasih hadiah. Ya. Apa SKCK? Tadi disebutkan. Berdiri, yang tahu silakan berdiri. Yang sudah jangan lagi. Tadi udah belum? Secara jantan, gentleman, gentle, berdiri. Berdiri. Ya. Ya, betul. Surat keterangan catatan kepolisian. Nah, itu ya, tadi udah disebutkan. Yang berikutnya masalah perizinan. Ya. Pembuatan perizinan, baik perizinan mau ada hiburan, pengajian pada saat orang tua mengadakan acara syukuran baik hitanan maupun pernikahan. Nah, itu. Yang berikutnya kehilangan SKCK, perizinan, nah, laporan polisi. Nah, apabila terjadi tindakan kriminal, silakan orang tua maupun kakak datang ke Polsek Cimaragas untuk dibuatkan laporan polisi ya, untuk dilakukan penyelidikan. Dari sekian banyak yang Bapak sampaikan ya, dari sekian banyak yang Bapak sampaikan, barangkali ada yang bisa merefleksi 3 saja, nanti dikasih hadiah. Yang tadi disampaikan oleh Bapak, sebutkan apa saja, 1 ini, 2 ini, 3 ini ya. Yang tahu berdiri, silakan. Ada? Berdiri, yang tahu berdiri, silakan. Nggak usah malu-malu, kita kan sahabat, polisi sahabat anak. Yang tahu berdiri, silakan. Yang cowok tadi belum menjawab, silakan yang tahu berdiri. Sebutkan minimal 3 yang tadi Bapak terangkan di sini. Berdiri, yuk gentle. Ya, berdiri. Silakan berdiri. Ulah growokan ungkul. Ya. Yang cowok, nanti yang cewek. Yang cowok belum ada nih. Silakan. Tunjukkan kejantananmu. Berdiri. Tadi Bapak menyampaikan ada 14. Ya, ini dicatat di sini. Nah, sebutkan 3 saja yang tadi Bapak sampaikan, ya. Masalah apa saja? Ada? Kalau nggak ada, ini gantian yang ini nih. Tadi yang ngacung, ya berdiri. Ya, ini Neng ini, ya berdiri. Ya, apa saja? Sebutkan 3. Ya, 1 polisi sahabat anak, 2 penggunaan sosmed, 3 ya pelayanan kepolisian. Betul, tepuk tangan ya. Nah, terima kasih. Nah, dari sekian banyak yang Bapak sampaikan, barangkali ada yang mau bertanya. Silakan. Ini judulnya Jumat Curhat. Ada yang mau mencurahkan perhatian, silakan. Nah, silakan. Yang tadi bisa menjawab berdiri di sini. Yuk. Nah. 1. Nah. Ini 2.
Ya, ini masih ada 4 yang mau bertanya, silakan. Mumpung Bapak masih di sini, nanti ketemu lagi nanti bulan Juli. Ada PPDB di sini. Silakan. Masih ada 4 lagi nih. Atau masih ada 2 lagi? Ini saya kasih 2-2. Yuk yang cowok. Yang mau bertanya, silakan. Saya kasih 20.000. Yang mau bertanya dikasih 20.000. Ada? 50.000. Ya, berdiri. Berdiri. Nanya apa? Ya? Ingin tahu tanda-tandanya apa itu apa katanya. Oh iya. Ya, bagus mengingatkan saya ya. Tadi Bapak belum berkenalan ya. Nah, nama jelas ya di sini ya. Baca Marsidi. Kalau dilihat dari namanya kira-kira orang mana? Jawa kan ada 3. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Tengah ya. Bapak kelahiran Purwokerto ya, Jawa Tengah. Nah, kebetulan dari tahun 94 dinas di Polres Ciamis. Baru kemarin 2023 bulan Juli mendapat tugas sebagai Kapolsek Cimaragas. Nah, ini pangkat saya IPTU, Inspektur Polisi 1, IPTU ya. Itu ya, jelas ya. Nah, sini. Nah, ini nggak dikasih door prize tapi dikasih uang. Tadi janji saya 50.000. Ya. Nah, itu ya. Kita apresiasi bagi yang siapa saja yang siap, yang ada keberanian. Nah, itu yang berprestasi, yang dikasih hadiah. Nah, makanya harus berani ya. Jangan malu-malu ya. Kita sekarang udah era digital ya. Nah, silakan bermain medsos yang baik. Bermain medsos yang baik, jangan sampai kita menggunakan medsos dipakai untuk menghina orang, melecehkan orang, menyakiti orang. Jangan ya. Ya. Apalagi sampai menghina presiden seperti yang ada di TikTok yang ada itu, jangan ya. Lebih baik kita pergunakan untuk yang baik-baik saja. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Tidak dikasih hadiah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.